Bagaimana perkembangan terkini terkait asal-usul temuan kandungan parasetamol di Teluk Jakarta? Apakah masih ada kelemahan regulasi terkait pengelolaan limbah? Kita akan bahas bersama pelaksana tugas Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sigit Reliantoro. Bergabung pula Ketua Walhi DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mas Eman, Pak Mas Tubagus. Iya, saya ke Pak Dirjen dulu. Pak Dirjen, parasetamol tinggi karena dihitung lebih dari 100 nanogram per liter. Jadi konsentrasinya tinggi Pak di Teluk Jakarta? Jadi sebetulnya belum ada pembanding yang disebut sebagai baku mutu untuk parasetamol. Karena parasetamol ini masuk klasifikasi sebagai emerging contaminant of concern. Jadi ini memang tren di dunia. Di dunia ini masih dalam penelitian begitu Pak ya? Iya. Tapi kan disebutkan tadi Pak, kalau di atas 100 nanogram per liter artinya tinggi. Itu data dari mana Pak? Sementara di kita, di Muara Angke misalnya ada 600 nanogram per liter, di Ancol 400 nanogram per liter. Saya tidak tahu angka 100 itu diperoleh dari mana. Tetapi yang risetnya dari Prof. Zaina dan kawan-kawan itu dibandingkannya dengan hasil penelitian di yang lain, hasil penelitian di perairan yang lain. Oke, dan nanti itu kita akan bahas soal konsentrasi tinggi atau tidak. Tapi saya ingin tanya Pak, bahaya nggak Pak? Jadi kalau boleh diibaratkan 1 nanogram per liter itu sama dengan 1 gram parasetamol dalam 1 juta meter kubik air. Jadi konsentrasinya memang masih tinggi, masih sangat kecil sekali. 1 gram dalam 1 juta meter kubik air laut. Nah ini memang karakteristiknya emerging pollutant itu yaitu dia ada, disadari, karena memang juga alat pendeteksinya semakin berkembang. Sehingga yang dulu tidak bisa dideteksi menjadi bisa dideteksi. Oh ini jadi ada alat pendeteksi dalam tanda kutip baru yang bisa mendeteksi ini. Sebelumnya mungkin ada, tapi karena belum ada alatnya jadi nggak terdeteksi gitu Pak? Betul, salah satu karakteristik dari emerging pollutant itu memang ada bahannya. Jadi obat-obatan itu ada sekitar 11.000 sekian obat-obatan atau bahan kimia. Dan tidak semuanya kan bisa dideteksi dalam limit yang alat yang tersedia sekarang di lingkungan. Oke, jadi Bapak mengatakan bahwa jumlahnya sesungguhnya masih kecil kok, begitu Pak ya? Iya, karena memang belum ada penelitian yang konklusif, berapa sih dosis yang menyebabkan terjadinya dampak yang signifikan. Kalau yang namanya dampak, yang namanya obat, yang namanya bahan kimia, pasti juga menyebabkan dampak terhadap biota. Namanya obat kan memang ditujukan misalnya untuk mengurangi bakteri. Itu artinya kan juga ada dampaknya. Tapi seberapa besar itu dampaknya negatifnya terhadap biota juga masih perlu penelitian yang lebih lanjut. Oke, saya ke Mas Tubagus. Mas Tubagus, betul bahwa ini nggak usah dianggap serius karena masih kecil kok? Belum bisa. Kenapa? Bagaimanapun pemerintah harus, saya yakin juga KLHK akan menerapkan prinsip kehati-hatian. Nah, kenapa belum ini sebenarnya tidak bisa dikatakan serius atau tidak? Karena memang pertama ini belum masuk dalam baku mutu, kemudian juga dampak pentingnya atau signifikannya juga belum dapat dibuktikan. Oke, jadi masih abu-abu semua nih seperti pandemi jadi nih. Ya, tapi prinsip kehati-hatiannya tetap harus dilakukan. Karena kita tahu juga di kajian ini kan sudah bilang ini mendapatkan gangguan terhadap kerang hijau. Itu tetap harus menjadi prinsip yang harus Anda meyakini bahwa ini yang diserap oleh kerang hijau? Dugaannya kan demikian. Itulah kenapa kita mendorong untuk pemerintah apakah betul gitu ya. Tadi kan disebutkan oleh risetnya berdampak gangguan gitu ya. Itulah kenapa kita minta pemerintah berharap juga KLHK dapat mensupervisi Pemprov DKI Jakarta untuk kemudian didalami. Ya, jadi yang biasa menyerap polutan itu kan kerang hijau, mungkin juga ikan.
Dan ini kemungkinan bisa membahayakan atau tidak perlu penelitian, tapi patut diwaspadai. Begitu Mas Tubagus? Ya, betul. Dengan prinsip kehati-hatian yang harus dipegang oleh pemerintah. Karena konsumsi ikan, konsumsi kerang ini dari Teluk Jakarta cukup tinggi ya? Baik, nanti kita akan bicara dari mana asalnya parasetamol ini. Nanti kita akan lanjutkan Pak, karena parasetamol dikenal sebagai obat pereda nyeri dan juga penurun panas. Dari mana? Apakah ada keterkaitan dengan pandemi yang kita lewati selama 1,5 tahun terakhir ini? Atau ada hal lainnya? Dan berbahayakah dalam kondisi yang diserap oleh biota-biota laut, ikan, kerang, dan lain sebagainya? Kita akan kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.